Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimiaverse. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal Olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota pada tahun 2017. Pada video kali ini, kita akan fokus membahas soal nomor 16 sampai dengan soal nomor 20 pilihan ganda. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 16. Dalam suatu ruang tertutup pada suhu tertentu terdapat 0,02 mol gas N2, 0,06 mol gas H2, dan 0,05 mol gas NH3 dalam keadaan seimbang. Jika ke dalam ruangan dimasukkan 0,1 mol Cr2O3 sebagai katalis, maka soal ini termasuk ke dalam materi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan yang terdapat dalam bab kesetimbangan kimia. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silakan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab soal ini. Baiklah, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 16. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan antara lain yaitu volume, tekanan, suhu, dan penambahan atau pengurangan zat yang ada dalam sistem kesetimbangan. Pada soal ditanyakan penambahan katalis, di mana penambahan katalis hanya mempercepat reaksi saja dan tidak mempengaruhi kesetimbangan kimia. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E, di mana susunan kesetimbangan tidak berubah. Kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 17. Pada temperatur tetap, perbandingan konsentrasi gas-gas SO2 banding SO3 dalam kesetimbangan reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3 akan berbanding lurus dengan. Soal ini merupakan materi tetapan kesetimbangan kimia, tetapan kesetimbangan yang dipelajari pada bab kesetimbangan kimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silakan di-pause lebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Baiklah, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 17. Di mana untuk membandingkan konsentrasi gas tersebut, kita harus mengetahui tetapan kesetimbangannya terlebih dahulu. Tetapan kesetimbangan reaksi tersebut adalah konsentrasi SO3 pangkat 2 karena gas SO3 memiliki koefisien 2 dibagi dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 yang juga memiliki koefisien 2 dan konsentrasi O2. Lalu karena ditanya perbandingan SO2 dengan SO3, maka rumus tersebut diubah seperti pada layar. Karena K merupakan nilai tetapan, maka nilainya tidak berpengaruh terhadap perbandingan konsentrasi zat, maka bisa dituliskan seperti ini. Karena ditanya perbandingan SO2 dengan SO3, maka rumusnya dibalik sehingga menjadi 1 per konsentrasi O2. Karena SO2 dan SO3 sama-sama memiliki pangkat 2, maka bisa dituliskan seperti ini. Lalu pangkat 2-nya dipindah, ruaskan sehingga menjadi angka 1 per konsentrasi O2. Nilai akar pangkat 2 sama seperti nilai 1 per konsentrasi oksigen pangkat setengah. Terakhir, konsentrasi O2 diubah menjadi pembilang sehingga pangkatnya berubah menjadi min setengah. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 18. Jika Anda mencampurkan natrium hidroksida, NaOH dan asam asetat CH3CO2H dalam jumlah molar yang sama, maka spesies utama yang terdapat dalam larutan yang dihasilkan adalah, dengan diketahui nilai KaCH3COH sebesar 2 kali 10 pangkat min 5. Soal ini merupakan materi yang dipelajari pada bab asam basa. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silakan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab soal ini. Baiklah, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 18. Karena NaOH dan asam asetat memiliki jumlah molar yang sama, maka keduanya akan habis bereaksi dan menyisakan produk garam dan juga air. Untuk lebih jelasnya, bisa perhatikan ilustrasi berikut. Kita anggap NaOH dan asam asetat sama-sama memiliki molar senilai A, sehingga keduanya menjadi reaksi pembatas dan keduanya habis bereaksi, sehingga di akhir reaksi tersisa garam CH3COONA dan juga H2O. Garam CH3COONA dapat terionisasi menjadi CH3COO- dan Na+ menurut persamaan ionisasi berikut,
yaitu CH3CONA menjadi CH3CO- dan juga Na+. Lalu ion CH3CO- dapat terhidrolisis dengan air menurut persamaan reaksi berikut, di mana CH3CO- ditambah 2O menghasilkan CH3COH dan juga OH-. Karena saat terionisasi menggunakan tanda panah satu arah, maka zat di akhir reaksinya hanya ada tersisa CH3CO- dan juga Na+ saja. Sedangkan saat terhidrolisis menggunakan tanda panah dua arah, maka semua zat tersebut masih ada di akhir reaksi, yaitu CH3CO-, H2O, CH3COH, dan juga OH-. Sehingga spesies utama di akhir reaksi adalah CH3COO-, H2O, CH3COH, OH-, dan juga Na+. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Lalu kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 19. Diketahui KSP CDS yaitu 3,6 dikali 10 pangkat min 29, KSP ZNS yaitu 1,1 dikali 10 pangkat min 21. Ketetapan keseimbangan reaksi berikut, yaitu soal ini masuk ke dalam materi KSP yang dipelajari dalam bab hasil kali kelarutan. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silakan di-pause lebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama untuk soal nomor 19. Untuk menentukan nilai K CDS ditambah ZN2+ menjadi ZNS dan CD2+, kita perlu melihat reaktan dan juga produknya. Karena di reaktan terdapat CDS, maka reaksi pertama tidak perlu diubah dan nilai K-nya tetap. Lalu karena ZN2+ diminta harus ada pada reaktan, maka reaksi kedua harus kita balik, sehingga menjadi seperti ini dan nilai K-nya menjadi 1/KSP atau 1/1,1 kali 10 pangkat min 21. Jika sudah, reaksi dijumlahkan, dan untuk mendapatkan nilai K dari reaksi yang baru dijumlahkan, maka nilai K dari reaksi yang dijumlahkan harus dikali, sehingga nilai K untuk reaksi yang diminta adalah 3,3 kali 10 pangkat min 8. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kemudian kita masuk ke soal terakhir untuk video kali ini, yaitu soal nomor 20. Diketahui bahwa H2S adalah asam yang lebih kuat daripada HCN, di mana H2S memiliki Ka1 sebesar 1,0 kali 10 pangkat min 7, Ka2 sebesar 1,3 dikali 10 pangkat min 13, dan KaHCN sebesar 6 kali 10 pangkat min 10. Tentukanlah bila memungkinkan ke arah manakah keseimbangan berikut berada. Soal nomor 20 masuk ke dalam materi bab asam basa dan juga kesetimbangan kimia. Untuk menjawab soal ini sama seperti soal sebelumnya, kita harus menyesuaikan reaksi sesuai dengan yang diminta pada soal. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Baiklah, jika sudah, mari kita bahas bersama-sama untuk soal terakhir, yaitu soal nomor 20. Di mana karena diminta senyawa HCN ada pada reaktan, maka nilai tetapan dan reaksi ionisasi HCN tetap seperti pada layar. Kemudian karena senyawa HS- diminta ada pada reaktan, sedangkan reaksi ionisasi pertama H2S menjadi HS- pada produk, maka reaksi ionisasi pertama H2S harus kita balik. Ketika reaksi dibalik, nilai Ka-nya juga menjadi 1/Ka. Setelah reaksinya sudah sesuai, kemudian kita jumlahkan kedua reaksi tersebut. Saat dijumlahkan, untuk mendapatkan nilai K reaksi baru, kita harus mengalihkan nilai K dari masing-masing reaksi yang kita jumlahkan, sehingga didapatkan nilai K untuk reaksi baru adalah 6 kali 10 pangkat min 3. Jika kita lihat lebih jauh, tetapan keseimbangan dari reaksi diminta adalah konsentrasi CN- dikali dengan konsentrasi H2S lalu dibagi dengan konsentrasi HCN dan juga HS-. Lalu karena nilai K dari reaksi tersebut adalah 6 kali 10 pangkat min 3, yang artinya nilai K-nya sangat kecil, maka bisa diartikan nilai konsentrasi reaktan atau nilai pada penyebutnya lebih besar daripada konsentrasi produk atau nilai pembilangnya, sehingga karena reaktannya lebih banyak, keseimbangan reaksi ini bergerak ke arah kiri. Dengan demikian, jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah opsi yang A. Nah, kira-kira dari 5 soal ini teman-teman betul berapa nih? Jika ada yang benar semua, selamat, dan jika ada yang masih belum betul atau belum benar, bisa disimak lagi pembahasan pada video kali ini. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar.
Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK kimia di tahun-tahun sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.